Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zain Hasan dari Universitas UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Usuluddin dan Humanira, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, lokal 22C. Di sini saya akan menjelaskan dan menerangkan tentang surat lamaran pekerjaan. Untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Bahasa Indonesia dari dosen pengampu yaitu Ibu Fitriani. Di sini langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Oke, kita akan masuk kepada pembahasan awal, yaitu surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang ditujukan kepada pimpinan sebuah instansi atau perusahaan dengan maksud untuk melamar pekerjaan di instansi tersebut. Surat lamaran inilah yang menghubungkan antara pelamar dan pimpinan instansi atau perusahaan tersebut yang mencari tenaga kerja. Itu surat inilah hal yang terpenting dari surat lamaran pekerjaan ini adalah bahasa yang digunakan. Jadi bahasa yang digunakan itu formal, bukan non formal. Jadi surat ini resmi. Surat lamaran pekerjaan ini ada dua jenis, yaitu surat yang digabungkan dengan riwayat hidup, dan yang satunya lagi dipisahkan dari riwayat hidup. Maksudnya ialah riwayat dalam isi surat tersebut ada riwayat hidup di isinya. Yang dipisahkan dari riwayat hidup itu ialah lampiran dengan isinya berbeda. Jadi disebut itu modal terpisah. Padahal sama aja, tapi dari kata ini dipisahkan. Oke, di sini akan ada unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan seperti yang satu ini. Oke, kita lihat di sini ada struktur surat lamaran kerja, yang mana di dalam struktur surat lamaran kerja ini terdapat tanggal penulisan surat, nama dan alamat penerima surat, salam pembuka, kalimat isi, kalimat penutup, tanda tangan, dan nama lengkap penulis. Oke, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tanggal penulisan surat. Di sini tanggal penulisan surat terdapat di pojok sebelah kiri, tidak menggunakan titik karena bukan kalimat. Oke, yang kedua adalah nama dan alamat penerima surat. Alamat surat atau alamat tujuan penulisan dimulai dengan yang terhormat, tidak menggunakan kepada, langsung diikuti nama jabatan kepala personalia atau direktur personalia. Kata sapaan bapak atau ibu boleh digunakan, tetapi harus diikuti nama, tidak disingkat dan tidak diikuti nama jabatan. Kata jalan ditulis lengkap, tidak disingkat, diikuti nama jalan dan angka nomor jalan. Kata nomor tidak perlu ditulis. Setiap baris tidak diakhiri tanda baca. Oke, yang ketiga ialah hal atau perihal. Kata hal menyatakan tentang atau mengenai, dengan kata lain dalam bagian ini berisi maksud surat tersebut. Oke, yang keempat adalah salam pembuka, yaitu dalam surat lamaran salam pembuka yang digunakan adalah dengan hormat, karena surat lamaran termasuk surat resmi. Salam pembuka ditulis dengan huruf pertama kapital dan diakhiri tanda koma. Oke, kita masuk ke yang kelima, yaitu paragraf pembuka. Paragraf pembuka surat lamaran disesuaikan dengan latar penulisan surat tersebut apabila mengajukan lamaran berdasarkan sumber lowongan pekerjaan yang diperoleh. Yang keenam ada isi surat. Bagian isi surat terdapat hal-hal berikut, yaitu identitas. Identitas berisi keterangan nama, tempat, tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Di dalam penulisan keterangan tersebut, huruf awal kata menggunakan huruf kecil. Di dalam isi surat
Juga terdapat maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat. Dan juga di isi surat terdapat menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerja. Oleh karena itu, pelamar memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Selanjutnya, di setiap perinci menggunakan tanda baca, titik koma, dan di akhir menggunakan tanda baca titik. Yaitu misalkan contohnya daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah, dan surat pengalaman kerja. Yang ketujuh adalah paragraf penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Contohnya, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan. Yang kedelapan ada salam penutup. Yaitu jika di awal ada salam pembuka, tentulah diakhiri dengan penutup. Sebagai surat lamaran, salam penutup menjadi sangat penting. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Contohnya, hormat saya. Yang terakhir ada tanda tangan dan nama lengkap. Tanda tangan dan nama lengkap pelamar biasanya berada di pojok kiri bawah surat. Contoh, hormat saya. Tanda tangan dan nama lengkap Susilo Sudrajat. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi surat lamaran pekerjaan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.